Kagetannya apa? Ini kayak diinterogasi serasa ya. Kita mau ngobrol biasa aja bagaimana sih? Kayaknya lebih seru interogasi gitu loh. Ya Allah. Ya, halo teman-teman di rumah, kembali lagi bersama saya di sini bersama podcast ITB-MP. Dan hari ini saya bersama salah satu aktivis penggerak mahasiswa. Ya katanya dengan Mas Imam. Imam Syafi'i. Terima kasih. Saya lemas sekali puasa ini. Aduh. Lemes ya? Masa tadi minum es teh? Tidak usah dikasih tahu. Mas Off the record. Imam Ya. Syarifuddin. Iya. Apa Syafi'i? Bukhari aja gitu. Bukhari, ya. Perawi hadis tuh. Nanti hadis riwayatnya keluar. Iya betul. Oke Mas Imam. Ya. Sedikit bertanya atau banyak bertanya? Sedikit aja tapi mengena gitu. Oh. Kan enaknya kan gitu. Kecil tapi mengena gitu. Siap. Mas Imam Syarifuddin. Ya. Kagetannya apa? Ini kayak diinterogasi serasa ya. Kita mau ngobrol biasa aja bagaimana sih? Kayaknya lebih seru interogasi gitu loh. Ya Allah, perasaan saya bukan tersangka. Kenapa Mas Imam diinterogasi? Syarifuddin. Iya. Kegiatan sehari-harinya. Kegiatan sehari-hari saya ini Pak, bertani, berkebun begitu Pak. Kayak yang video-video ya. Ya awalnya. Iya. Pakai ini biasanya topeng ya. Iya. Boleh. Kan katanya santai. Santai. Ngobrol santai aja. Oke. Kalau ada kopi sambil ngopi bisa nih kayaknya. Gak boleh kan? Kan belum. Itu masih bulan Ramadan. What time is it? Jam berapa sekarang? Oh, salim. Nanti sabar. Oh iya. Boleh. Yuk lanjut yuk. Yuk bisa yuk. Ya. Ya. Mas bro. Sebagai mahasiswa yang aktif bekerja. Mm-mm. Kendalanya apa sih? Ya. Kan tadi saya belum cerita saya kerja. Ya enggak kan saya udah tahu. Oh iya. Karena kampus ini kan rata-rata untuk mahasiswa yang sedang bekerja. Wah. Dan orang yang bekerja yang mau menjadi mahasiswa. Ya, kalau kamu bekerja dan pengen jadi mahasiswa, kuliah di ITB-MP. Ya betul. Karena apa? Di sini kita buka kelas karyawan. Luar biasa. Iya. Masih sedikit. Jelas. Enggak apa-apa. Lanjut. Ini Jawab atas pertanyaan hidup. saya dong. Iya, gimana? Sudah menikah? Alhamdulillah belum. Istri ya belum ada dong. Kan Iya. belum menikah. Sebagai mahasiswa Bagaimana? nih. Kegiatan mahasiswa apa aja? Selain menjadi mahasiswa ya? Iya, selain mahasiswa, saya kemudian aktif di beberapa organisasi juga. Kemudian pekerja juga. Kerja apa nih? Bekerja ya sebagai layaknya orang bekerja, sebagaimana Ya kan Jadi bekerja kantor. ada kegiatannya atau ada Iya. atau Enggak. bekerja yang Di bidang apa mungkin maksudnya? Di bidang apa? Kalau saya bekerja di bidang kesehatan, bagian penyakit itu penyakit pendidikan. Iya bisa suntikan, obat, perawat, dokter gitulah dekat dengannya itu. Dari dulu memang gitu. Yang boleh tiwang watuk kalau aja. Kalau saya rumahnya di Mrebet. Kalau dari sisi Mas kan tinggal di Medan. Iya. Gimana sih caranya buat meningkatin kesadaran anak-anak di sekolah? Ini Ya, sebagai mahasiswa loh, iya. sebagai mahasiswa kan pasti punya program kan, dia kayak punya keinginan. Aku pengen kuliah dan aku juga pengen lihat orang sekitarku itu juga banyak. Kalau gini sih, kalau bahasanya saya mungkin lebih ke ini ya. Orang tidak mau kuliah, kan harus tahu dulu penyebabnya. Iya. Bisa jadi perekonomian, bisa jadi memang dia mungkin kaya tapi emang nggak ada niat sama sekali untuk kuliah. Artinya banyak faktor yang harus kita pelajari itu dulu. Kalau misalnya kita melihat misalnya kayak di tempat saya misalnya, banyak nih beberapa anak-anak banyak anak-anak yang tidak sekolah. Kalau bahasanya kan AUS-TS ya, anak usia sekolah tidak sekolah itu. Kalau kuliah berarti anak usia kuliah tapi tidak kuliah misalnya. Tidak melanjutkan. Kan tidak bisa serta-merta saya bilang, yo kamu harusnya begini kan nggak bisa. Harus tahu dulu. Kalau misal saya pernah itu berapa kali di beberapa tempat gitu ya, termasuk di desa saya juga. Ketika saya ngomong, lo kenapa nggak kuliah? Lah saya daripada buat kuliah, mending
saya kerja dapat duit, kuliah saya bayar. Nah, kayaknya kan ada bahasa-bahasa yang saya rasa perlu untuk kemudian ya kita gali dulu masalahnya apa ya gitu. Tidak kemudian langsung ayo kuliah gitu. Berarti gini, jadi dari besar stigma orang kan salah nggak sih? Iya, Kan gini, kalau menurut mungkin bukan salah. Kalau misalnya iya kurang tepat. Iya. Mungkin gini, mungkin kan ketika kita menurutku pribadi, ketika kita kuliah atau mengambil pendidikan yang lebih tinggi, kita menginginkan suatu kualitas kehidupan yang lebih baik. Iya. Iya kan? Betul. Apalagi ya saya siapa? Iya kan? Jadi kita otomatis pengen mencari suatu pekerjaan yang lebih baik. Iya jelas, iya dong. Mungkin nggak munafik lah. Pasti kamu kuliah kamu pengen dapat pekerjaan yang lebih baik yang Iya. dipandang cuma kok lulusan SMA tok kan ya gitu. Salah satunya itu. Iya. Dan ya banyak hal lain sih, cuman Banyak salah satunya faktor, itu. Betul. Ya. Nah, itu kemudian jadi seharusnya kan itu jadi pancingan tuh. Iya. Kayak ayo kuliah biar apa sih bahasanya menaikkan taraf hidup. Apa sih taraf hidup? Kualitas hidup, Pak. Kualitas hidup dan tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya. Biasanya kalau di desa-desa kan kalau mungkin Mas Leo tidak mengalami di desa ya. Iya. Kena kota saya. terlalu kota jadi nggak mengalami di desa gitu. Kalau anak desa tuh kayak kalau kuliah tuh saya sempat di desa saya juga. Kalau anak kuliah tuh yang kayak tuh kuliahan wah nggak tahu di sana cuma D1, D2, D3 dan seterusnya. Tapi intinya kuliahan yo, wah kuliahan nih gitu. Dan sampai dokter, wah dokter nih gitu. Sebuah apa ya kalau bahasanya tuh Pengakuan. pengakuan terus kemudian kayak apa ya kayak kebanggaan tersendiri gitu. Tersendiri terus kayak mereka dapat penghormatan yang ibaratnya nggak semua orang dapat. Itu harusnya kan di situ. Jadi kan di desa nih. Sekarang memberikan pertanyaan lebih berat. Iya, Berat. Harus bisa menjawab. iya, seberat bobot Anda mungkin. Enggak. Iya. Berat beban hidup. Iya. Ya, Gini. oke. Kebanyakan siswa-siswa lulusan Purbalingga pasti jikalau kuliah akan memilih kampus di luar Purbalingga. Iya, Iya kan? Bagaimana sih? Iya. Maksudnya gini kan, kita di Purbalingga udah ada kampus. betul. Dua. Bahkan Masih. dia kemungkinan besar 3 lah ya. Iya, 3 yang masih bisa. Cara menarik gitu loh, maksudnya ya ngapain jauh-jauh Purbalingga aja ada, ataukah mereka masih gimana ya seperti kita dulu jauh dari orang tua itu menyenangkan pikiran anak-anak zaman Kebebasan yang dicari. Mereka menuntut kebebasan gitu. Ya, ini gimana ini pertanyaannya menurut Menurut Anda itu kan saya lebih tanya sama ya. Jadi- Iya maksudnya menurut aku maksudnya gimana nih? Menurut saya maksudnya gimana? ya setidaknya memajukan kampus di Purbalingga, kuliah di Purbalingga aja. Ada pikiran apa gitu? Kalau tadi pendapatnya adalah anak-anak yang setelah selesai dari SMA terus kemudian milih SMP kan nggak mungkin bisa paket C. akselerasi. Paket C dong, paket C bisa dong, nggak pakai SMA, paket C. Iya, aku Iya boleh. Kok kayak ini ya? lanjut yuk. Agak gimana ya? Bergetar ini. Maksudnya kalau misalnya gini, kalau untuk anak-anak SMA ya misalnya setelah lulus kok terus kemudian mereka mau kuliah, sebenarnya kan itu pilihan kan ya. Pilihan kalau tadi bahasanya Mas Rio adalah mengatakan iya karena jauh dari orang tua misalnya seneng bebas gitu kan. Of course. Tapi semua itu kan ada ini ya, ada plus minusnya bahasanya kan begitu. Kalau tadi bahasanya adalah memajukan kampus-kampus yang di Purbalingga, kita banyak keunggulannya. Artinya kenapa sih nggak kuliah yang dekat aja, diawasi sama orang tua, atau kalau misalnya nggak mau diawasi sama orang tua, setidaknya kebutuhan mereka, karena kebutuhan mereka kan masih hidup di orang tua dong pasti. Nah berarti masih bisa di orang tua ketika MBA itu tidak terlalu berat. Kemudian penerapan ilmunya juga, kalau misalnya kita mau bahas nanti tujuannya kuliah adalah bekerja misalnya, yuk kerjanya nggak jauh-jauh misalnya di Purbalingga saja. Nah otomatis yang lebih proper nyaman ya paling nggak ya tetap harus di Purbalingga kuliahnya kan gitu. Iya. Kalau itu sih kalau pandangan dari saya pribadi ya.
Mungkin mungkin orang lain punya pandangan yang lebih yang berbeda. yang beda, yang baik, lebih ya monggo silakan. silakan. Tapi kalau pandangan dari saya itu, kenapa kemudian memilih kuliah di Purbalingga? Kenapa harus memilih kuliah di Purbalingga? Paling sih itu. Mas Imam setuju nggak dengan stigma ini? Saya punya 3 stigmanya ketika anak SMA lulus. Jadi mereka punya 3 pilihan. Ya stigma, bukan stigma sih, pilihan lah intinya. Iya, pilihan. Ketika anak lulus SMA, lulus sekolah lah ya, itu pilihannya 3. Bekerja, kuliah, menikah. Nah, setuju nggak? Setuju yang mana nih? Maksudnya Ya maksudnya dengan ketiga itu ya seperti itu adanya, atau mungkin ada jalur lain. kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi, bahkan bukan SMA, Mas. Beberapa tempat, kemarin saya di satu tempat gitu ya, masih di Purbalingga, itu bahkan lulus SMP ada yang bahkan lulus SD ada yang dipaksa untuk itu gitu loh. Maksudnya artinya mungkin pemikiran bahwa pendidikan nggak terlalu penting. Itu banyak gitu loh maksudnya. Pemikiran sampai ke sana itu berarti untuk sampai saat ini kesadaran pendidikan pun belum sampai ke seluruh Indonesia. Maksudnya bahkan Purbalingga pun lah ya, belum sampai pendidikan itu belum terlalu penting gitu. Iya kan kita juga ngelihat dari angka-angkanya. Kalau yang dulu belajar kita mengenai IPM gitu, indeks pembangunan manusia. Iya. Bukan. Agak berat nih ikatannya. Bukan ikatan. Bukan indeks pembangunan manusia, beda. Kalau itu satunya ada gitu kan. Kalau ini indeks pembangunan manusianya. Indeks pembangunan manusianya kan kita masih rendah tuh. Dianggap apa gitu, dan alhamdulillah kemarin ada info katanya sudah mulai naik, merangkak berapa persen. Dengan adanya kampus ini mungkin ya. Dengan adanya kampus ini terus kemudian mulai naik. Nah, saya kira itu satu langkah yang bagus gitu untuk mengenalkan bahwa ini loh pendidikan penting. Dengan adanya kayak misalnya tidak hanya sampai SMP, SD atau SMP Pak. Itu ada SMA wajib belajar 12 tahun. Gagasan-gagasan itu yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian di Pendidikan di Indonesia itu yang perlu kita dukung gitu. Karena untuk menyadarkan itu, hal itu pendidikan itu penting. Iya betul. Walaupun menjadi manusia terdidik, walaupun menjadi manusia yang mempunyai pendidikan, itu tidak harus di sekolah. Tapi setidaknya formalitasnya adalah melalui sekolah kan. Iya betul memang. Ya, memang benar kalau ilmu tuh nggak cuma dari sekolah, dari pengalaman pun pasti dapat. Tapi pengalaman tanpa ilmu pun nggak jadi. Iya betul. Iya kan. Jadi misalkan kok di tukang ke? Orang ngerti tukang ke kerjanya apa? Ya yang tukang baik. Lah kan kurang ngerti kok bisa nutup palu bewara sih karena tangannya kok ditutup. Makanya itu. Tapi terkadang orang kan gini, terkadang orang pun kayak percuma punya ilmu kemana-mana gitu, tapi nggak ada pengalamannya misalnya. Sering itu saya berapa kali dengar kan yang kayak misalnya orang yang bisa instalasi listrik itu terus kemudian ngomong kayak anak SMK jurusan elektronik apa ini sih bahasanya? Elektro gitulah, kayak gitu berkaitan dengan mesin listrik itu belum tentu nih bisa bikin gini. Soalnya saya pernah ketemu Mas. Terus anak yang jurusan bengkel belum tentu nih bisa terjadi. Saya itu sering itu menanam itu. Artinya ya harus seimbang tadi kan gitu kan. Ilmu juga harus didampingi dengan pengalaman juga sama didampingi dengan ilmu kan gitu. Iya, tapi gini, kalau misalkan memang orang itu berpikiran terbuka gini ya Mas Imam, kita bisa berpikir secara logika. Misalkan Mas Imam adalah orang yang tidak belajar, tidak sekolah, tapi bisa menginstalasi listrik. Tapi jika kita berpikir secara logika lah, sebelumnya Mas Imam belajar sama siapa? Orang itu sekolah enggak? Iya kan? Kalau orang yang memiliki pemikiran terbuka, pasti dia akan ternyata memang sekolah ilmu juga penting. Katakanlah garis besarnya adalah ilmu tadi. Iya, betul. Cuma kan bagaimana di prakteknya kita bisa apa enggak? Bagaimana pengembangannya? Ya memang namanya praktek dan materi memang berbeda, harus balance, nggak bisa sama. Iya. Itu kalau misalnya kita bisa berbeda bukan gitu. Betul. Itu kalau misalnya kita bahas dari sisi yang tadi yang dulu sekolah terus menimba ilmu bahasanya. Mungkin mereka akan menitik beratkan itu. Tapi kemudian dengan yang mereka yang kemudian menikah, kalau menurut saya terlalu dini bahasanya gini. Masih terlalu dini, masih terlalu terlalu muda lah
daun hijau banget gitu kan. Pucuk lah ya. Apa sih pupus banget ya. Like mawar guys kuncup ya. Betul. Maksudnya kan memang namanya kedewasaan kan ada yang bilang bukan takarannya bukan usia, tapi setidaknya iya rata-rata siap lah gitu. Iya siap gitu loh, maksudnya nggak kayak lulus SMA terus langsung nikah, kedewasaannya sampai mana kan gitu. Ya kita di sini juga nggak menyalahkan mereka yang lulus SMA enggak. Dan nggak ada jaminan juga gitu loh. Kita juga tidak menjamin ketika lulus SMA menikah langsung lanjut ya. Mungkin ada yang sampai anti di sana mungkin. Iya anti di sana. Bagus banget bahasanya. Gak terus tahu. Iya bisa. Iya kayak gitu misalnya. Iya itu memang pilihan sekarang sih. Iya, maksudnya bukan menikah bukan pilihan, sebetulnya memang kayak kalau kita seorang muslim kewajiban apa ya untuk tapi sebagian dari agama. Iya betul. Berarti bahas bocor ini. Iya. Hari ini pengen cepet bocor nih. Aduh, Mas. Udah lulus SMA belum? Saya sudah. Oh, sudah. Sekarang nggak ada pacarnya dulu. Kayaknya belum nih. Agak menawarkan. Iya. Bahas topik lain boleh kali. Iya, boleh. Yuk lanjut ya. Bisa yuk. Di Purbalingga kan banyak buat pabrik. Di Purbalingga kan banyak buat PT. Otomatis pergerakan perekonomian Purbalingga terus meningkat dong. Iya dong. Iya. Harus UMKM udah banyak dong. Ya, betul. Kemarin ketika aku bahas sama kita tentang milenial, aku baru tahu ternyata perekonomian Purbalingga itu besar. Aneh nggak? Maksudnya dari sisi kita PT banyak, UMKM jalan. Iya kan? Kenapa kok kita masih berada di tingkat kemiskinan perekonomian di bawah? Nah, kemarin Mas Bangit bahas itu. Iya. Bangit siapa nih yang kita bahas? Bukan Bangit aktuaria, bukan. Oh iya. Bangit aktuaria siapa ya? Kan Bangit matematika. Oh, aktuaria kan yang jurusan di sini. Oh iya. Lanjut ya, mungkin Bangit aja kali ya. Menjadi kesana sih Pak. Bisa yuk. Kalau ya Mas Bangit jawabnya gimana tuh? Bangit gini. Ya dengan perekonomian kita yang sudah maju sekarang, Purbalingga masih berada di bawah kalau kemiskinan dan perekonomian. Sebenarnya buatku itu menjadi suatu yang aneh ketika di Purbalingga banyak sekali PT, banyak pekerja, banyak maksudnya di mana perekonomian itu terus jalan gitu loh. Aneh banget gitu loh. Kalau mungkin buat saya pribadi gitu, ketika mendengar fakta itu juga sebenarnya saya aneh. Tapi kalau di kepala saya misalnya dari gini. Saya mempertanyakan dulu itu bukan itunya, bukan kenapa tapi kenapa bukan kenapa, apa yang menjadi tolak ukur parameter tingkat perekonomian dikatakan tinggi dikatakan rendah, apakah itu tadi banyaknya PT banyaknya UMKM, apakah itu yang kemudian jadi komponen salah satu tolak ukur untuk dibilang ini naik pertumbuhan perekonomian naik atau turun dan seterusnya, itu apa kan gitu. Kalau saya mempertanyakan kan itu, kalau saya dari situ dulu, ketika kemudian kita bilang iya, kalau kita ngelihatnya dari situ, kalau misalnya di kacamata kita misalnya, saya pun juga orang awam terkait dengan perekonomian, saya tidak paham. Tapi kalau kemudian berkacanya dari tadi yang jenengan bilang bahwa banyak PT banyak UMKM tapi kok pertumbuhan ekonominya kok masih nomor 3 dari bawah tadi. 3 di bawah lah. 3 di bawah. 3 ya. Iya pada baik lah. Nomor 3 dari bawah sama aja. Nah, itu kalau saya bukan menanyakan ke situ sih, bukan menanyakan kenapa ke situ, tapi apa dulu. Kalau dari kacamata kita adalah harus ada banyak PT, harus ada banyak UMKM. Ya mereka juga jalan atau enggak? Banyak loh UMKM yang hanya selebrasi kan banyak. Yang artinya iya. Apa dulu nih yang jadi tolak ukurnya dulu gitu, biar kemudian bisa dikatakan naik turunnya itu apa. Kayaknya saya aman. Pertanyaan Anda memancing ke sana. Bahasanya sedikit berat ya. Kita back to topik tentang perkuliahan. Iya. Tapi kan bahas perekonomian kayaknya jadi lah. Tapi ya jadi bisa. Cuman kan satu takut, yang kedua kita nggak berkompeten untuk bahas itu. Jadi saya nggak takut kes banget. Anda yang bertanya, saya yang menjawab. Ada saya tahu apa masalah ekonomi. Saya perlu banyak baca buku nih kalau masalah ekonomi. Oke. Nah, berarti nih. Kasih tahu tips
biar gimana ya, bisa menjalankan yang namanya kuliah sambil bekerja. Buat teman-teman kan biasanya kan mikirnya kan kuliah baru kerja kayaknya. Memang susah. Saya minta tips. Bukan ada yang mengeluh. Iya kan saya enggak saya kan menyampaikan faktanya dulu. Saya itu enggak saya enggak terlalu suka model yang kayak iya itu gampang gini. Tapi ternyata ketika mereka jalanin terus enggak segampang itu deh gitu loh maksudnya. Mending kita buka dulu faktanya nih. Ya memang susah gitu loh. Maksudnya harus bagi waktu, bagi apa. Nah, tinggal bagaimana caranya manajemen waktu kita. Orang saya juga kemarin juga keteteran juga sempat kan harus ngurus kuliah, urus organisasi juga, terus kerjaan juga yang akhirnya harus mengorbankan salah satu kan gitu karena harus ditabrakan satu. Kalau saya sering ngomong di teman-teman prioritas yang mana dulu nih? Kalau prioritasnya ini, ya ini dilakukan. Kalau misalnya kita bilang prioritas kan berarti kita kembalikan lagi ke masing-masing personal. Prioritas kamu dipentingkan di mana nih? Diambil dari jabatan kah atau apa misal? Oh saya di sini ketua panitia, saya di sini ketua hima. Kalau di kegiatan di organisasi atau di kerjaan saya misalnya saya di bagian manajer apa misalnya. Dan kalau di sini saya sebagai presma misalnya di kampus misalnya. Nah kan tinggal kita ngelihat porsinya kita, prioritasnya kita kan gimana kan gitu. Kalau secara idealnya, kita bilang secara idealnya, bukan secara lapangannya. Kalau lapangannya mah fleksibel aja ya kan. Terabas. Ini banget bayar ya. Oh jelas, pasti itu. 100%. Ya, begitulah tadi teman-teman obrolan saya dengan Mas Imam yang sedikit ke kanan kiri ke depan ke belakang, nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi setidaknya ya ada sedikit pembahasan yang mungkin tambahan. Berarti harusnya ngomong terakhir nanti. Kalau ada yang mau dibahas di komen. Kalau mau ada yang ditanyakan nanti bisa. Enggak, bukan gitu ditanyakan gimana sih bos? Kalau dia mau ditambahin, ini bosnya siapa? Boleh masuk ke DM Instagram boleh, komen di bawah juga boleh. Iya betul. Terus buat teman-teman di rumah jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share ke semua teman-temannya. Dan kalau mau kita datangin narasumber selain Mas Imam boleh. Yang cantik, yang ganteng ya. Nanti kalau yang cantik ikut di hostnya. Iya. Gimana? Ada mau merebut jabatan saya? Host 2 dong. Masa 2 bos? Tidak boleh mikir cuma 2. Satu. Nggak apa-apa ini ada satu lagi nih. Itu bukan beda cerita. Yuk bisa. Ngapa jadi di situ? Ya sekian dari kami bersama saya dan Mas Imam Sarifudin, calon BMRI. Tidak, BMRI apa hubungannya bos? BMRI jauh banget bos. Sekian, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa kita di podcast selanjutnya. Dadah, see you next time.